Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. 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 Nah, kita pada pagi hari ini dipertemukan dalam keadaannya. Mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Siapa yang mau memimpin? Mas Cecep ya. Nah, silakan. Mari membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Terima kasih telah berdoa. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Materi akhlak terpuji pada diri sendiri meliputi berilmu, bekerja keras, kreatif, dan produktif. Tapi sebelum itu, Bapak mau mengabsen. Ahmad Fadli Robi hadir. Ahmad Ilat Ulil Jannah. Arif Bijaksana. Ramadan. Oke. Yongki Ramadita. Ini berarti yang tidak hadir satu orang. Kenapa? Sakit ya? Ya. Sakit, sama mendoakan supaya sehat semuanya. Ya. Dalam kondisi yang mendera kita pada situasi kali ini, kita diharuskan untuk menjaga stamina kita. Mulai dari penerapan hidup bersih, memakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu bukti ikhtiar kita masuk kepada materi kita. Salah satu contohnya itu akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Nah, mematuhi apa yang diperintahkan dan dianjurkan dalam hal kebaikan. Orang berilmu berarti orang yang patuh terhadap anak. Sambil lihat ke depan tentang materi kita, harapannya kompetensi nilai sikap yang ingin dicapai adalah kalian mempunyai rasa toleransi kepada orang lain, ya, gotong royong, santun, percaya diri, dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kalian. Ini maksudnya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah memahami pengertian berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif. Di dalam kehidupan dunia, kalian harus memahami serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tentang kewajiban kita memiliki ilmu. Tapi sebelumnya, saya mau bertanya kepada kalian. Ya. Siapa yang tahu tentang pengertian berilmu? Semuanya harus punya ilmu ya ketika melakukan sesuatu. Ya, kok bisa sih? Kenapa sih? Apa itu ilmu? Siapa yang bisa? Nah, Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. ilmu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan pada Mas Cecep. Baca Mas Hanifan dalil tentang mencari ilmu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita bisa melihat kegiatan yang kenapa kok diperlukan ilmu itu, ya. Mau pakai baju, kita dari kecil kalau udah diajari pakai baju kira-kira bisa enggak? Enggak ya. Terus naik sepeda, kalau tidak diberikan pengetahuan, oh nanti kalau kamu naiknya miring, maka akan terjatuh. Nah itu yang paling dasar. Apalagi contohnya, Mas, ketika kamu tidak berilmu dalam hal apa, kamu tidak bisa melakukan. Kan, minum, berolahraga, ya kan? Berolahraga saja. Kalau kalian asal misalnya pemanasan, tidak melakukan pegangan otot, nah maka akan sampai terlebih dahulu. Jadi pentingnya ilmu tadi sudah dibacakan dasar perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Itu dasarnya. Nabi Muhammad diberikan wahyu lama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 berkaitan dengan membaca. Bacalah. Semuanya itu perlu membaca. Semuanya perlu ilmu. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Itu ada gambar. Lihat, ada gambar ya. Coba kalian lihat. Gambar itu menunjukkan apa? Nenek yang lagi membutuhkan bantuan. Nah, cara menolongnya juga demikian. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Hanifan bahwa ilmu itu wajib. Setiap orang diwajibkan menuntut ilmu karena menjadi dasar kebahagiaan dunia dan akhirat. Usaha ikhtiar yang dilakukan seseorang untuk dapat berbuat lebih baik adalah dengan ilmu. Yang kedua, ilmu adalah cahaya atau petunjuk itu jalan. Naik kelas, berarti jalannya naik kelas itu apa? Jalan. Itu kaitannya dengan ilmu, mustahil orang mau naik kelas tidak mau belajar, tidak akan bisa. Dapat dipahami ya? Nah, silakan berdiri semuanya terlebih dahulu. Semuanya dulu. Nah, kita regangkan tangan sambil belajar ilmu. Oh, ilmu hitung jari itu. Mengetahui nama-nama ini juga ilmu. Nah, ayo sama-sama. ISLAM itu namanya Islam. Subuh, zuhur, asar, maghrib itu namanya sholat. 4, 2, 4, 3 itu namanya rokaat. 17 rokaatnya yang wajib kita kerjakan. Jangan sampai ketinggalan karena kita orang Islam. Terima kasih. Ya, duduk kembali. Semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan kembali. Ilmu itu bisa diartikan sebagai cahaya, ilmu, petunjuk, pengetahuan. Lawan dari kata orang yang berilmu itu berarti orang yang tidak berilmu. Aduh, kok bisa Pak? Tidak tahu apa-apa, berarti orang itu bodoh. Makanya ketika kita mendapat julukan orang bodoh, kita malu. Nah, kenapa?
mau merubah diri menjadi orang yang berilmu, berarti kita harus mendekati ilmu, mencintai ilmu apa saja, ilmu dalam kehidupan dan ilmu dalam akhirat. Dunia ini juga perlu ilmu. Ilmu di dalam dunia itu penting, tetapi harus diimbangi dengan ilmu akhirat. Ya, dilanjutkan tentang ciri-ciri orang yang berilmu. Siapa yang tahu ciri-ciri orang yang berilmu? Silakan angkat tangannya. Sebagai berikut. Satu, giat belajar dan berdoa. Giat belajar dan berdoa. Belajar apapun. Kalau kalian di sekolah berarti belajar diajari gurunya, didengarkan, ditulis, terus diamalkan di dalam kehidupan nyata. Oh, contohnya kita pada hari ini. Kita belajar tentang ilmu. Pentingnya ilmu sudah kita tahu. Manfaatnya ilmu ketika kita belajar. Depan lebih baik. Punya pikiran maju, damar. Sekarang kelas 9, kelas 9 ya. Nah, kalau kamu kelas 9, target kamu tuh mau lulus tidak? Mau lulus. Caranya apa? Belajar. Loh, mau lulus saja belajar. Oh, besok besar kamu pengen jadi apa? Dokter, cita-cita. Pikirannya maju. Walaupun sekarang dia masih kelas 3, tetapi punya angan-angan maju ke depan. Oh, setelah saya lulus MTS, saya melanjutkan kemana? Mau melanjutkan kemana? SMA. Didukung, punya niatan. Dan ciri orang yang berilmu adalah suka kepada hal-hal yang baru. Laku orang yang berilmu dapat kita lihat di dalam kehidupan nyata. Orang yang berilmu biasanya sering membaca situasi baru. Orang yang berilmu lebih tenang ketika dihadapkan masalah. Ya kan? Ada orang yang berilmu, pernah enggak lihat diuji, diberikan soal ujian misalnya. Ujian semester kemarin, mengerjakannya tenang, tidak ceroboh. Itu bagian dari orang yang mempunyai ilmu. Silakan membentuk kelompok, Bapak kita diskusikan perbedaan yang paling dominan atau menonjol antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Paham ya penelitiannya ya? Yang membacakan hasil diskusi saya, perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu ialah penampilannya lebih tenang, terus mau mengamalkan ilmunya tanpa pamrih, murah senyum dan jauh dari sifat diri dengki. Sedangkan orang yang tidak berilmu, penampilannya tidak tenang, kasar, ceroboh. Setelah kita pelajari pada kesempatan ini, kita tarik kesimpulan bahwa ilmu adalah petunjuk cara dan cahaya di dalam kehidupan kita, di dalam kita melaksanakan ibadah di dunia. Artinya apa? Ketika kita berilmu, maka hati kita menjadi tenang, otomatis perbuatan kita menjadi terarah. Oh, ada tujuannya, ada ilmunya. Ingin mencapai cita-cita harus belajar. Mempunyai ilmu berarti kita tidak akan dibohongi orang lain dan kita menjadi tahu apapun itu. Oh, ada pertanyaan? Tidak. Nah, terima kasih. Semoga ilmu pada pagi hari ini dapat kita pahami dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, di lingkungan sekolah dan kehidupan di masyarakat pada umumnya. Kita pelajari hari ini juga dapat memberikan hal positif bagi perkembangan kita di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kita
penghujung materi pada pagi hari ini tentang silakan dikerjakan di halaman 25 di buku kerja siswa, tulis dan dikumpulkan. Nanti Bapak akan bertanya satu persatu. Semua ya? Sudah paham semua atau belum? Alhamdulillah. Nah, materi selanjutnya tidak akan lepas kaitannya dengan materi ilmu. Jadi kita harus tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Pesan Bapak, jadilah orang yang berilmu, maka kalian akan tenang dan dapat meraih apapun yang ingin kalian raih dalam hal kebahagiaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat dipertemukan di lain waktu dengan keadaan orang yang sehat dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma fiq al-amitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.